Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hariska Nur Hidayat dengan NIM 207011920 dari kelas pendidikan matematika A 2019. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu bab di mata kuliah matematika diskrit, yaitu induksi matematika. Jadi, induksi matematika merupakan salah satu pembuktian dalam matematika yang biasanya digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli, dan hasil pembuktiannya menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, induksi matematika ini membuktikan hipotesis yang disusun dalam bentuk matematika agar berlaku secara umum. Nah, secara hipotesis, sebuah hipotesis dikatakan berlaku secara umum jika terbukti benar untuk semua bilangan yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama prinsip induksi sederhana, dan yang kedua prinsip induksi yang dirapikan. Yang pertama yaitu prinsip induksi sederhana. Jadi misalkan Pn adalah pernyataan yang memuat bilangan asli, di mana pernyataan Pn dapat dibuktikan dengan benar untuk semua bilangan asli n dengan mengikuti langkah-langkah induksi matematika, di mana langkahnya itu yang pertama, buktikan bahwa P1 benar atau Pn ini berlaku untuk n sama dengan 1. Jadi kita buktikan terlebih dahulu bahwa Pn di mana n sama dengan 1 itu benar. Selanjutnya kita andaikan A itu benar, maka dibuktikan bahwa atau ditunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar untuk semua bilangan bulat positif K. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini buktikan bahwa jumlah deret bilangan ganjil Kn itu sama dengan n kuadrat, di mana n itu merupakan bilangan asli. Jadi seperti yang diketahui, nilai bilangan ganjil itu dimulai dari bilangan asli ganjil itu dimulai dari 1, kemudian 3, 5 hingga seterusnya, di mana 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, kita yang pertama adalah untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1, di mana 1 pangkat 2 sama dengan 1, sehingga benar bahwa 1 itu sama dengan 1 pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2, yaitu misalkan untuk n sama dengan k, di mana pk itu bernilai benar, maka akan buktikan bahwa untuk n sama dengan k tambah 1, di mana pk tambah 1 itu sama dengan k tambah 1 kuadrat bernilai benar. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah untuk n sama dengan k itu maka pk dari 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2n kurang 1 itu sama dengan k bernilai benar, maka pk tambah 1 sama dengan sini kedua ruas ditambahkan dengan k tambah 1. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah 3 hingga 2k dikurang 1 ditambah 2 dikali k tambah 1 kemudian dikurangi dengan 1 itu sama dengan k kuadrat, ditambah dengan dilakukan hal yang sama di sebelah kiri ditambah dengan 2k tambah 1 dikurang 1, maka di sebelah kanan juga seperti itu. Maka yang sebelah kanan kita selesaikan, salah satunya saja kita selesaikan. Nah, maka hasilnya adalah k kuadrat ditambah 2k tambah 1. Ini sama karena di sebelah kiri itu hasilnya k kuadrat ditambah 2k tambah 1 itu berasal dari
ini 1 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan 2 kali kurang 1 itu hasilnya adalah angka kuadrat seperti pada basis hipotesis tadi. Nah, sedangkan 2K tambah 1 kurang 1 itu sama dengan 2K tambah 1 sama dengan. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanannya itu sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1, kemudian yang selanjutnya sama dengan K tambah 1 K 2. Jadi ini sama dengan pernyataan tadi bahwa pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa K tambah 1 kuadrat. Jadi terbukti bahwa untuk semua bilangan ganjil n itu sama, jumlah bilangan ganjil sama dengan n kuadrat. Next, selanjutnya kita bahas prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, misalkan n Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat dan besar sama dengan n0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama Pn itu benar. Kita hanya perlu membuktikan yang pertama itu Pn benar. Kemudian yang kedua, untuk semua bilangan bulat n besar dari n0, jika Pn benar maka Pn tambah 1 juga benar. Mungkin ada yang bertanya mengapa apa perbedaan dasar dari prinsip induksi yang dirampatkan dan prinsip induksi sederhana. Jadi prinsip induksi sederhana itu nilai n pertamanya pasti 1. Jadi prinsip induksi sederhana nilai n pertamanya itu 1, sedangkan prinsip induksi yang dirampatkan itu nilai n pertamanya tidak sama dengan 1. Next, nah di sini contoh soal. Yang pertama, untuk semua bilangan bulat tipe negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 tambah 2 kuadrat 2 tambah 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 1 kemudian dikali dengan 1. Nah di sini jelas bahwa n pertamanya itu bukan 1, jadi ini bisa masuk ke contoh soal yang dirampatkan. Selanjutnya penyelesaian. Yang pertama kita basis induksinya terlebih dahulu, bahwa untuk n sama dengan 0 itu bilangan bulat tidak negatif pertama. Kemudian diperoleh 2 pangkat 0 kemudian sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1 jelas benar, sebab 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 dan 2 pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Untuk basis langkah induksinya kita andaikan bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n dimana adalah benar atau bisa dikatakan sebagai ini merupakan hipotesis induksi, kemudian kita harus menunjukkan bahwa 2 pangkat 0 ditambah pangkat 1 ditambah pangkat 2 ditambah seterusnya sampai dengan 2 pangkat n ditambah dengan 2 pangkat n ditambah 1. Di sini sama dengan 2 pangkat n tambah 1 kemudian tambah pangkat 1 kemudian hasilnya dikurangi dengan ini kita buktikan akan kita dapatkan hasil seperti ini. Nah ini dapat ditunjukkan sebagai berikut, di mana 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n ditambah dengan 2 pangkat n tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat 0 itu kemudian dijumlahkan dengan 2 pangkat n tambah 1. Ini kita pertama untuk hipotesis induksinya. Kemudian nah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 2n tambah 1 dikurang 1 itu merupakan hipotesis induksi, sehingga langsung saja kita tuliskan 2n tambah 1 dikurang 1 ditambah dengan 2n tambah 1. Di sini ini 2n tambah 1 dikurang 1 hasil dari ini, karena itu sesuai dengan hipotesis induksi yang pertama yang berasal dari sini. Selanjutnya 2n tambah 1
ditambah dengan 2n tambah 1 dikurangi dengan 1. Di sini berlaku sifat penjumlahan asosiatif. Next, hasilnya adalah 2 kali 2n2 pangkat n tambah 1 dikurangi dengan 1 sehingga menghasilkan 2 pangkat n ditambah 2, dimana seperti yang kita ketahui bahwa jika basisnya sama maka pangkatnya yang dijumlahkan. Itu ketika perkalian maka di sini karena basisnya 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat n tambah 1 berarti hasilnya adalah 2 pangkat n tambah 1 kemudian dijumlahkan dengan 1, jadi hasilnya adalah 2n tambah 2 dikurangi dengan 1. Jadi terbukti bahwa 2n tambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 ini, angka ini sama dengan yang sebelumnya, tapi kita kenapa menggunakan ini karena akan kita kembali ke bentuk awal yang akan dibuktikan. Jadi terbukti bahwa untuk semua bilangan tidak negatif n, terbukti bahwa 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dan kemudian dibagi dengan 1. Selanjutnya kita berlari ke contoh soal selanjutnya. Di sini dengan induksi matematik buktikan bahwa n faktorial itu sama dengan 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar dari atau sama. Di sini karena kita ketahui bahwa n-nya itu tidak sama dengan 1, berarti ini bisa menjadi satu induksi matematika yang benar. Di sini penyelesaiannya, misalkan yang pertama kita misalkan Pn sama dengan n faktorial besar dari 2 pangkat n, dan untuk semua bilangan bulat positif n kurang lebih dari atau sama dengan 4. Pertama basis induksi atau basis pertama atau langkah pertama di mana Pn itu sama dengan kita menggunakan n, nilai n itu merupakan nilai n pertama. Jadi di sini nilai n pertamanya adalah 4, jadi dibuktikan untuk n sama dengan 4. 4 faktorial itu sama dengan 24 dan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, sehingga terbukti bahwa 4 faktorial itu lebih dari 2 pangkat 4. Benar. Selanjutnya jadi P4 itu benar. Selanjutnya untuk langkah induksinya, andaikan Pn benar yaitu n faktorial besar dari 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat positif n besar dari 4, akan dibuktikan bahwa Pn tambah 1 juga benar yaitu Pn tambah 1 faktorial besar dari 2 n tambah 1. Dalam pembuktiannya n tambah 1 faktorial itu sama dengan n tambah 1 dikali dengan n faktorial, betul ya. Kemudian itu lebih besar dari n tambah 1 dikali dengan 2 pangkat n. Kemudian 2 kali 2 pangkat n sama dengan 2 kali n tambah 1, betul bahwa 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1. Kemudian jadi n tambah 1 besar sama dengan 2n tambah 1. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.